Stand up, please. Greetings. Good morning, Chef. Oke, puji Tuhan kita masih dipertemukan di minggu ke-8 ya, pertemuan ke-8. Jadi hari ini kita masuk dalam pembelajaran minggu ke-8. Nah, saya tanya semuanya, apakah semuanya sehat? Sehat. Kita bisa memulai pembelajaran hari ini? Bisa. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Oke, Glory, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Oke, berdoa selesai. Terima kasih, Glory. Kita lanjut. Dan sebelum lanjut, saya akan mengabsen. Dan seperti biasa, kalau saya absen, ungkapkan perasaannya hari ini. Bisa ya? Bisa. Oke, siapa yang punya pulpen bisa dipinjam dulu? Oke, Felicia. Hadir. Senang, Pak. Senang. Kemudian Betsy, Senang, Pak. Lia, Senang, Pak. Gilang, Senang, Pak. Femi, Bahagia. Bahagia, Arsyati. Senang, Pak. Oke, senang. Milan, Biasa aja, Pak. biasa aja. Glory, kurang mood. Indonesia, senang. Pia, Senang, Pak. senang. Sinta, Senang, Pak. senang. Arsyati, Alpa. Oh, Alpa. Kemudian Felicia, Ririn. Sedih, oke. Ternyata ada sedih, tapi saya berharapnya Ririn hari ini tidak sedih dalam mengikuti pembelajaran saya, karena saya berharap Ririn itu tidak fokus pada kesedihannya. Ditinggalkan dulu Ririnnya. Kita belajar dulu, hilangkan dulu itu dan konsentrasi untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan lanjut di mana materi kita sebelumnya itu membahas tentang memahami konsumsi dan investasi. Kita tidak akan membahas itu, tetapi saya hanya mengingatkan bahwa materi kita minggu kemarin itu membahas tentang memahami konsumsi dan investasi. Mudah-mudahan di sini masih ada yang tahu apa itu konsumsi dan apa itu investasi. Seperti itu ya, masih ada yang paham? Masih ya? Oke, kita lanjut. Atau ada yang ditanyakan seputaran tentang pembelajaran kita di pertemuan ke-7 kemarin? Tidak. Ada? Oke. Kita lanjut. Nah, ini dia materi kita saat ini, yaitu bagaimana siswa bisa mendeskripsikan pengertian fungsi tabungan, menghitung fungsi tabungan, dan cara menggambarnya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana siswa itu bisa mendeskripsikan fungsi tabungan, menghitung fungsi tabungan, dan cara menggambarkannya, serta mendeskripsikan atau menggambarkan faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan dalam perekonomian. Nah, seperti itu dalam materi kita hari ini. Berbeda dengan materi kita sebelumnya bahwa kita itu harus memahami konsumsi dan investasi. Sekarang itu kita itu harus bisa memahami fungsi tabungan, menghitung fungsi tabungan, dan cara menggambarkannya, serta bagaimana kita bisa mengelola perekonomian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bisa diperhatikan, ini adalah mendeskripsikan fungsi tabungan seperti yang ada pada RPP, bahwa fungsi tabungan adalah peran atau manfaat dari kegiatan menyimpan sebagian pendapatan untuk digunakan di masa depan. Beberapa fungsi utama tabungan antara lain. Nah, ini ada 5 poin yang mengatakan tentang fungsi utama tabungan. Yang pertama, menyimpan
menabung, itu artinya kalian mempersiapkan masa depannya kalian untuk masa depan yang lebih cerah. Kemudian ketika kita menabung itu kita mempunyai yang namanya dana darurat. Contohnya kalau kita punya tabungan ada apa-apa, biasanya orang mengambil dari situ. Contohnya pas kita tidak minta-minta di salah satu keluarga kita ada yang terpanggil, biasanya kita ambil darurat saja itu uang tabungan kita sehingga kita menggunakan tabungan itu. Nah, membantu perencanaan keuangan itu juga untuk masa depannya kita, untuk kelak kalian akan bagaimana bersuami atau beristri, kalian bisa menggunakan tabungannya. Kemudian mengurangi ketergantungan pada utang. Nah, kalau kita juga menabung itu kita juga mengurangi ketergantungan kita untuk mengutang ke orang lain. Nah, kemudian menjaga keamanan dana ini yang penting juga, karena bagaimana kalian bisa menjaga keamanan dananya kalian supaya kalian tidak mengutang ke sana ke sini. Nah, ini dia secara sederhana bisa dilihat di slide. Fungsi tabungan adalah menyisihkan dan menyimpan uang saat ini agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan di masa depan dengan lebih aman dan terencana. Jadi memang perlu siswa itu melakukan tabungan seperti yang kita jalankan saat ini di SMK di Tangguda. Siswa itu mempunyai tabungan tersendiri. Karena apa? Kita melihatkan masa depannya kalian. Nah, menghitung fungsi tabungan dan cara menggambarkannya dalam ekonomi. Fungsi tabungan menunjukkan hubungan antara pendapatan dan jumlah tabungan. Nah, ini dia, ada rumusnya. Ternyata dalam rumus fungsi tabungan itu ada juga rumusnya. Bisa didikte dulu ini. C sama dengan C sama dengan A tambah B YC sama dengan A tambah B tambah B YC sama dengan A tambah B sama dengan A tambah BY. B. Oke. Dengan keterangan apa? CC sama dengan konsumsi. Konsumsi BB triple B ya, marginal probability. Ini dan YY pendapatan. Nah, inilah yang harus kita pahami. Kalau kalian bisa pahami ini, maka kalian akan bisa mengetahui segala soal yang akan diberikan ke kalian ketika kalian pahami rumusnya. Sekali lagi dikatakan bahwa dalam menyelesaikan suatu tugas atau suatu soal itu bisa diselesaikan ketika kita memahami rumusnya. Namun ketika kita tidak paham rumus, maka satu saja rumus tidak kita ketahui, maka kita tidak akan selesai. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Saya. Oke, ini dia di bawah. Karena pendapatan digunakan untuk konsumsi dan tabungan, Y sama dengan C tambah SY sama dengan C tambah SY tambah C tambah S.
maka fungsi tabungan S sama dengan Y kurang CS sama dengan Y kurang CS sama dengan Y kurang C. Ini adalah rumus semua. Nah, ini substitusikan fungsi konsumsi. Jadi ini agak ribet memang ini rumus ini. Tapi saya yakin bahwa semua siswa di sini paham akan rumus ini ketika mereka itu memperhatikan sebetul-betulnya. Nah, kalian harus memahami rumusnya ini karena nanti saya akan kasihkan soal itu mengenai tentang bagaimana cara kita dalam melakukan fungsi tabungan. Nah, ini dia. Jadi fungsi tabungannya adalah S sama dengan min 200 tambah 0,25 YS sama dengan min 200 tambah 0,25 YS sama dengan min 200 tambah 0,25 Y. Jika pendapatan Y sama dengan 1000 Y, mana? Masuk. S sama dengan min, jadi di mana ya? S sama dengan min 200 tambah 0,25 dalam kurung 1000. S sama dengan min 200 tambah 0,25 dalam kurung 1000. S sama dengan min 200 tambah 0,25 dalam kurung 1000. S sama dengan min 200 tambah 250 S sama dengan min 200 tambah 250 S sama dengan min 200 tambah 250 S sama dengan 50 S sama dengan 50 S sama dengan 50. Jadi tabungannya sebesar 50. Nah, perlu dipahami bahwa bagaimana kita mendapatkan hal ini, jawaban ini, maka kalian harus memahami rumus yang ada di atas tadi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham sampai di situ? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, cara menggambarkan grafik fungsi tabungan. Kemarin itu kita sudah pelajari tentang menggambar kurva fungsi konsumsi. Sekarang cara menggambarkan grafik fungsi tabungan. Kemarin kurva, sekarang grafik tabungan. Nah, gunakan 2 titik. Ini sebenarnya dalam aplikasi itu ada gambarnya, namun karena di copy ke dalam Word, makanya tidak muncul gambarnya. Jadi nanti setelah istirahat kalian bisa lihat di ruangan saya. Bisa ya? Bisa. Nah, gunakan 2 titik saat Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, Y sama dengan 0. S sama dengan min 200 S sama dengan oke. Nah, kita sama-sama bicara. Saat Y Sama dengan 1000 Y sama dengan 1000 Y sama dengan 1000. Jadi S sama dengan 50 S sama dengan 50 S sama dengan 50. Nah, plot kedua titik tersebut pada bidang koordinat. Ini sumbunya. Horizontal X sama dengan Pendapatan Y. Nah, vertikal Y sama dengan tabungan SSS. Oke. Nah, saya rasa bahwa horizontal dan vertikal ini kalian sudah paham. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan panjang lebar. Atau belum ada yang paham? Paham? Paham ya? Jadi tidak perlu saya jelaskan sampai di situ. Nah, grafiknya berupa garis lurus. S sama dengan 300 tambah 0,25 YS sama dengan min 200 tambah 0,25 YS sama dengan min 200 tambah 0,25 YS. Oke.
impas itu tabungan 0 ketika 0 sama dengan min 200 tambah 0,25 Y0 sama dengan min 200 tambah 0,25 Y0 sama dengan min 200 tambah 0,25 Y. 0,25 Y sama dengan 2000,25 Y sama dengan 2000,25 Y sama dengan 200 Y tambah 800 Y sama dengan 800 Y sama dengan 800. Ini adalah titik impas. Nah, artinya pada pendapatan 800 seluruh pendapatan itu habis untuk konsumsi dan tidak ada tabungan. Tabel nilai untuk menggambar grafik pendapatan Y dan tabungan S. Pendapatan 0 tabungannya minus 200, 400, 800, 1200, 1600. Nah, ini tabungannya. Nah, blok titik-titik tersebut lalu hubungkan dengan garis lurus untuk memperoleh grafik fungsi tabungan. Nah, mendeskripsikan faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan perekonomian. Nah, di sini saya mau tanya dulu sebelum saya lanjut di materi. Tingkat tabungan dalam perekonomian itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, kira-kira sebelum kita lanjut, adakah yang tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perekonomian di dalam tabungan? Oke. Faktor yang pertama, tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang atau rumah tangga, semakin besar kemampuan untuk menabung. Sebaliknya, jika pendapatan rendah, sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Oke, sudah. Oke, luar biasa. 3. Oke, siapa lagi yang bisa menjawab selain Milan? Oke, silakan Betsy. Faktor yang kedua, inflasi, yaitu inflasi yang tinggi dapat mengurangi nilai real tabungan dan menurunkan kemampuan masyarakat untuk menabung. Inflasi yang stabil biasanya lebih menurun kegiatan menabung. Nah, oke, selesai. Siapa lagi yang bisa? Oke, Lia, silakan Lia. Yang ketiga, jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga yang menjadi tabungan, semakin besar pengeluaran rumah tangga, sehingga kemampuan menabung berkurang. Ya, siapa lagi yang bisa? Oke, Sinta. Yang keempat, akses terhadap lembaga keuangan. Kemudahan membuka rekening dan menggunakan layanan berbank dapat meningkatkan kebiasaan menabung. Oke, luar biasa ya semuanya, tepuk tangan. Oke. Nah, itu adalah beberapa yang disebutkan oleh temannya, dan memang betul ya bahwa apa yang disampaikan oleh temannya itu juga adalah sebagian dari materi kita pada hari ini. Nah, faktor yang mempengaruhi perekonomian dalam tingkat tabungan itu ada 8, salah satunya yang disebutkan oleh temannya tadi. Dan kemudian saya hanya menambahkan bahwa tingkat suku bunga ini adalah faktor mempengaruhi tabungan. Suku bunga yang tinggi mendorong masyarakat untuk menabung karena imbal hasil yang diperoleh lebih besar. Kemudian suku bunga yang rendah dapat mengurangi minat menabung. Nah, di sini saya akan tarik kesimpulan dari materi kita bahwa faktor yang paling menentukan, kesimpulannya hari ini adalah faktor yang paling menentukan tingkat tabungan adalah pendapatan. Itu pendapatan. Tetapi suku bunga, inflasi, pola konsumsi, harapan ekonomi, kebijakan pemerintah, jumlah tanggungan, dan akses ke lembaga keuangan juga berpengaruh terhadap besar kecilnya tabungan dalam perekonomian. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Paham semuanya?
Paham ya? Jadi hari ini saya akan kasihkan tugas yang dikerjakan. Silakan buka tugasnya di halaman 50. Sudah semua? Sudah ya. Jadi silakan dibaca soalnya dan dikerjakan dalam bentuk diskusi. Dalam satu ini kelompoknya di sini. Oke. Siapa? Jelita ke sini untuk kerja kelompok sama 3 orang. Dan kalian juga kerja kelompok. Satu kelompok, satu meja. Nah ini dia, saya hanya kasih 2 nomor. Pertama, fungsi konsumsi Y sama dengan 10 kurang 0,2Y. Tentukan fungsi tabungan dan gambarkan kurvanya. Kemudian yang kedua adalah jelaskan pengertian fungsi tabungan. Seperti itu. Saya kasih waktu kurang lebih 20 menit untuk dikerjakan. Bisa ya? Silakan dikerjakan. Sudah? Oke, sudah semua? Sudah ya? Ini mengingat juga waktunya sudah selesai. Jadi saya rasa ini tugas kalian. Nanti saya akan periksa di ruangan saya. Karena sudah semua ya? Sudah. Jadi waktu sudah habis. Silakan dikumpul nanti ke kelasnya, ke ruangan saya, ambil ketika saya sudah periksa. Nanti saya tanyakan salah satu siswa untuk diambil tugasnya di ruangan saya. Silakan dikumpul juga, mengingat karena waktu sudah selesai. Mata pelajaran lain juga sudah menunggu di sebelah. Jadi silakan dikumpul dulu. Oke. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Sangat luar biasa. Sekian dari saya. Terima kasih. Start, please. Saya